Anak muda, saatnya kami bicara. Indonesia Emas 2045 yang saya impikan. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian. Tapi ia bukan sekedar impian. Ia adalah janji yang harus kita tunaikan. Bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Untuk anak-anak kita, mereka yang bahkan belum lahir hari ini, tapi akan hidup dari keputusan kita hari ini. Dalam era medsos dan banjirnya informasi serta hoax saat ini, apakah mereka, anak-anak muda, pernah berpikir mengenai masa depan bangsanya? Apakah anak-anak muda punya gagasan bagaimana seharusnya cara berbangsa saat ini sehingga mimpi itu tercapai? Apa ide-ide anak muda untuk masa depan mereka sendiri? Yang tentu bukan ide kita, generasi yang sudah tidak muda lagi. Apakah Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu di mata mereka? Apakah mereka optimis atau pesimis terhadap mimpi Indonesia Emas 2045? Maka sudah menjadi keharusan untuk kita semua elemen bangsa Indonesia, untuk mengerahkan berbagai upaya untuk membangkitkan, melipat gandakan, dan mengoptimalkan potensi yang ada pada anak muda. Oleh karena itu, kami Bangkit Anak Bangsa bersama Ikatan Alumni ITB menyelenggarakan lomba menulis esai nasional 2025 dengan tema Indonesia Emas di Mata Saya pada bulan Maret dan April kemarin. Lomba ini untuk merangsang ide dan gagasan brilian generasi muda di seluruh negeri. Berikut adalah honorable mention tingkat SMA Pramudita Saraswati dari PKBM Piwulang Becik, Bogor, Jawa Barat dengan judul karya 100 Tahun Kemerdekaan. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Kami kira kami sudah lega dari cengkraman buah sang pembunuh asa. Namun kembali kini diseret raga kami ke telaga. Dipaksa tenggelamkan angan yang melanglang buana. Kami tahu pasti kebebasan akan kami raih. Merangkak perlahan sampai kami bisa berlari. Di perjalanan pasti akan kami temui mereka yang berdalih. Hanya di mimpimu saja kamu akan setinggi matahari. Kami harus selalu tunduk sabdanya. Harus buat mereka semua takluk. Takluk atau luluh, karena yang terucap harus selalu iya. Tetap saja kepingan jahat dunia harus kami panggul di tengah meriahnya hiruk pikuk. Kami mampu menggelak dan melaung. Berharap semoga layak kami habis mereka pertanyakan. Keluh kami akan terdengar menjadi gaung atas lantangnya riak suara meringis lelah terbungkam. Halo, perkenalkan nama aku Pramudita Saraswati. Aku adalah seorang siswa SMA kelas 3 dari PKBM Piwulang Becik. Dan di lomba menulis esai nasional Indonesia Emas di Mata Saya dari Bangkit Anak Bangsa dan juga Ikatan Alumni ITB, aku menerima penghargaan Honorable Mention kategori SMA. Judul esai yang membuat aku mendapatkan penghargaan tersebut adalah 100 tahun kemerdekaan, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Secara singkat, esaiku ini membahas tentang perempuan, tentang isu ketidaksetaraan gender yang saat ini, yang bukan saat ini sih, sudah dari dulu itu terjadi dan dialami oleh mostly itu sama perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan yang akhirnya tuh membatasi hak, membatasi akses, dan juga membatasi kesempatan perempuan untuk
ikut berkontribusi dalam suatu bidang gitu. Ada banyak sekali ya dalam bidang-bidang kehidupan gitu. Dan tentunya ini tuh tidak hanya merugikan individu atau kayak perempuan tersebut, namun juga merugikan negara secara keseluruhan. Di sini aku ingin memastikan gitu bahwa perempuan itu juga bisa ikut berkontribusi dan juga berpartisipasi secara setara, secara inklusif dan secara aman gitu ya untuk ikut menyongsong Indonesia Emas 2045. Ngomongin tentang pengalaman yang paling berkesan, itu semuanya berkesan. Mulai dari awal aku mendapatkan honorable mention itu karena waktu di flyer itu kan juara cuma sampai juara 3 gitu ya, nggak ada juara honorable mention. Sejujurnya pertama-tama aku waktu awal ngeliat itu aku ngerasa sedih karena kayak wow, I was so close gitu loh untuk mendapatkan juara, minimal tuh juara 3 gitu. Tapi di sisi lain aku sangat bersyukur dan aku merasa sangat senang tentunya dan merasa sangat dihargai gitu loh dengan kerja kerasku mendapatkan honorable mention. Itu aku sangat bersyukur sekali untuk hal tersebut. Terus juga selama di Bandung itu benar-benar berkesan banget karena aku emang sudah lama banget pengen ke Bandung. Terus akhirnya ke sana dan ada banyak sekali tempat-tempat yang baru pertama kali aku kunjungi, experience pertama gitu, seperti naik Wush, terus habis itu berkunjung ke Gedung Sate, ke ITB, lalu main angklung di Saung Ujo, dan masih banyak lagi. Itu pengalaman-pengalaman pertamaku dan senang banget aku bisa melakukan hal tersebut bersama para pemenang. Juga tentunya jurinya tuh juga sangat-sangat berkesan karena semua jurinya tuh keren-keren banget. Juri-juri di sini tuh sangat-sangat menyenangkan dan juga hangat semuanya, kayak berdiskusi dengan mereka, lalu habis itu ngobrol sama mereka tuh seru banget sih. Jadi hari terakhir itu bertemu Bu Rieke Diah Pitaloka, itu kan salah satu topik yang aku bahas di esaiku itu adalah tentang perempuan dalam politik gitu. Jadi ngomongin soal representasi perempuan dalam politik. Terus tiba-tiba ada Bu Rieke Diah Pitaloka, sang representasi perempuan dalam politik Indonesia tersebut tuh datang dan kita ngobrol-ngobrol. Terus aku juga mendapatkan kesempatan untuk magang gitu, diajak magang sama Bu Rieke di DPR RI Senayan gitu. Sangat berkesan sih. Jadi aku nggak bisa milih bagian mana yang paling berkesan buat aku karena semuanya itu sangat-sangat berkesan, dan sampai sekarang 2 minggu setelah acara itu aku masih suka kangen, masih suka ngeliatin fotonya dan mikir kayak aduh pengen balik lagi deh ke hari Kamis tanggal 8 Mei lalu gitu. Kan kita udah ngomongin soal kesan ya, sekarang ngomongin soal pesannya. Pesannya semoga Bangkit Anak Bangsa bisa terus melanjutkan lomba esai ini sampai tahun-tahun berikutnya. Terus juga lembaga-lembaga lain, yayasan-yayasan lain itu juga bisa melaksanakan lomba esai sekeren ini, sebermanfaat ini, sekeren ini sih pokoknya. Sekeren ini udah 2 kali ya, berarti itu artinya emang keren banget. Setelah aku bertemu dengan para pemenang di sini yang super keren, aku melihat bahwa setiap orang tuh mempunyai fokus isunya masing-masing gitu, dan mereka semua mempunyai solusi, mempunyai gagasan tentang permasalahan-permasalahan yang mereka angkat tersebut gitu loh. Jadi buat aku ini adalah cara yang sangat baik bagi anak muda untuk sama-sama memikirkan Indonesia, sama-sama concern, sama-sama peka gitu terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar mereka.
Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Feeder KCJB. Aku akan menjumpai kolase rindu, meski aku tahu tak mungkin menjadi utuh, kecuali ku terus menyayangi kalian semua. Terima kasih. 1, 2, 3. Ingat Samsung Indonesia Emas 2045. Yeah! Katanya tiba-tiba baca puisi. Cuma nanti di gedung sate itu kita nggak boleh masuk karena yang boleh masuk itu hanya mobil listrik. Itu aturan saja. Buatan pemerintahan Hindia Belanda, penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Bahasa di sini. Ini yang mereka pakai helm itu anak geodesi, mereka lagi praktikum ukur-ukur ya. Wow. Sebagai perempuan, kita juga berhak untuk hidup tanpa kekerasan. 20 tahun dari sekarang, di tahun 2045, kita akan memasuki era Indonesia Emas. Kopinya tenang, kopinya ada kapal api, ada yang serius. Makanya bukan kapal api, bu. Oh serius. Kita serius. Ini. Oh iya iya. Ya, saya pengennya melukis. Ya, udahlah, mohon maaf. Aku begitu bagus seperti itu, hari itu ke 1.000 perak. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Hormat please. Ada sih. This is maybe one of your memory song. Yeah, one.
Kita hari ini mau kemana nih Kak Saras? Kita mau ke ibu kota, which is Jakarta. Bisa bisa dialihkan ke Sampai jumpa di Halim. Harus berbuat, membantu anak muda supaya ini yang kita memahami bagaimana kita memiliki atau mempunyai cara atau metode atau strategi. Kalau kita punya perpustakaan yang kita akan bisa membahas siapapun yang datang ke sini tanpa terjadi dapat seperti yang diajarkan. Padahal teknologi terus ditemukan. Teknologi tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia, ya kan? Kalau misalnya Kita sebagai generasi yang tidak muda lagi harus percaya anak muda itu punya ide, visi, dan pemikiran mereka sendiri. Generasi yang hidup berjibaku di zaman medsos ini tentu tantangannya tidak mudah. Obrolan acak yang lebih didominasi hiburan. Belum lagi ini sifatnya menembus batas-batas negara. Sehingga kehadiran negara terasa minim dan ujungnya menjadi penyebab kurangnya rasa nasionalisme dan kurang peduli dan kurangnya cinta pada negeri ini. Saya kutip di bawah ini karya salah satu pemenang lomba puisi dari Tamara dari SMA Bukateja. Jalan ke sana bukan panggung pesta. Ia adalah medan perjuangan. Ada bonus demografi, tapi jika salah kelola, ia jadi bom waktu. Ada kekayaan alam, jika dieksploitasi tanpa aturan, ia jadi kutukan. Ada teknologi, tapi jika disalahgunakan, ia jadi bencana. Mari terus mendorong sistem pendidikan yang bukan hanya soal angka, tapi soal makna. Sistem yang melihat anak muda bukan menjadi beban, tapi sebagai agen perubahan. Dan semua ini mungkin jika anak muda bergerak. Bukan nanti, tapi sekarang. Maka hari ini saya mengajak semua generasi muda, tajamkan akalmu, tapi jangan tumpulkan hatimu. Kuasai teknologi, tapi jangan tinggalkan empati. Kejar mimpi yang tinggi, tapi jangan lupakan bumi tempatmu berdiri. Tak ada bangsa besar yang lahir dari mimpi kecil. Teruslah percaya bahwa tempatmu berdiri hari ini mungkin sederhana, tapi langkah kecilmu bisa mengguncang masa depan. Saya percaya Indonesia tak hanya akan bertahan, tapi ia akan memimpin. Bukan karena kuat, tapi karena bersatu. Bukan karena kaya, tapi karena adil. Dan untuk itu, saya akan terus berjuang, belajar dan bermimpi. Bersama kalian, anak-anak muda dari seluruh negeri, bersama bangsa ini. Sampai mimpi itu tak lagi disebut impian, tapi menjadi kenyataan. Sampai Indonesia Emas 2045 tak lagi jadi tema lomba, tapi judul bab pertama dari masa depan kita. Sahabat Bangkit Anak Bangsa, jangan remehkan ide dan gagasan mereka yang kadang terdengar gila. Dan pesan saya, jangan lelah mencintai Indonesia.